Peperangan terus berlanjut hingga tidak ada lagi yang tersisa dari ahli bait Rasulullah kecuali Sayyidina Abbas ibn Ali, saudaranya Sayyidina Husain seayah. Sayyidina Abbas pembawa bendera inilah yang tersisa. Dan di saat seperti ini ternyata tidak menjadikan Sayyidina Abbas menjadi lemah, justru semakin giat dan semakin kuat di dalam membela Imam Husain. Akan tetapi ternyata Sayyidina Abbas pun harus mendahului Imam Husain, dan Sayyidina Abbas terbunuh di tempat itu juga. Tinggal siapa saat ini? Tinggal siapa saat ini, wahai kaum muslimin, pecinta ahli bait Rasulullah? Tidak ada yang tersisa kecuali Imam Husain radhiyallahu anhu dengan gagahnya berdiri di atas kuda. Imam Husain melihat ke kiri ke kanan, tidak punya teman lagi. Imam Husain berdiri di atas kudanya dengan gagahnya, pedangnya di tangan kanannya, melompat dengan kudanya ke kiri ke kanan, dan sungguh ditakuti oleh musuh-musuh Allah itu. Akan tetapi ternyata sang terkutuk Syammar ibn Jausan tidak diam. Kenapa tidak segera kau bunuh tinggal satu orang? Lakukan, bunuh Husain segera, agar kita bisa mengirim kepalanya kepada Ibnu Ziyad. Pasukan yang mendapatkan perintah dari Syammar ibn Jausan segera mendekat. Akan tapi biarpun mendekat, mereka tahu itu adalah cucu Rasulullah. Sisi lain mereka memang sudah tidak punya pendirian, tapi sisi lain mereka pun tidak berani membunuh, tidak berani melukai. Akan tapi yang dipukul hanyalah kuda. Imam Husain melihat kenapa yang dipukul harus kuda. Kuda tidak bersalah. Kenapa yang dipukul harus kuda? Maka Imam Husain melompat dan dipukullah kuda. Wahai kuda, tinggalkan aku. Aku tidak ingin engkau dizalimi karena mereka tidak mencarimu. Melompatlah sang kuda dan berdirilah Imam Husain berdiri di atas kakinya dengan gagahnya. Lagi-lagi musuh-musuh Allah ini masih belum berani membunuh Imam Husain. Mereka semua berharap bahwasanya jika yang membunuh adalah kawannya dan bukan dirinya sendiri. Mereka berharap bahwasanya yang menghunuskan pedang untuk Imam Husain adalah bukan dirinya. Mereka menanti biar orang lain yang melakukan, sehingga pemandangan itu cukup lama. Syammar ibn Jausan tidak sabar karena kedengkian dan kebenciannya sama dengan Ibnu Ziyad di dalam hatinya, ingin segera membunuhnya. Berteriak untuk yang kesekian kalinya, terkutuk engkau semua, kenapa tidak kau lakukan bunuh? Akhirnya orang-orang itu hanya berani memukul kaki Imam Husain. Dipukul kakinya dan dipukul kakinya sehingga kaki Imam Husain yang sudah penuh dengan luka itu tidak bisa digunakan untuk berjalan. Maka Imam Husain pun harus berjalan dengan lututnya. Akan tetapi pun demikian Imam Husain masih tampak tegar, berjalan di atas lututnya dan pedang masih berkelebat di tangan beliau, menghindari musuh, menghindari pedang musuh. Akan tapi musuh-musuh Allah pun masih tetap berusaha. Setelah kaki Imam Husain sudah tidak bisa berjalan, yang Imam Husain hanya bisa berjalan dengan lututnya, maka berpindah mereka melukai tangan kanan Imam Husain. Tangan kanan Imam Husain terlukai, maka Imam Husain pun sudah tidak bisa memegang pedang. Berpindahlah pedang ke tangan kiri Imam Husain, dan di saat tangan kiri Imam Husain pun dilukai dengan tombak oleh musuh-musuh Allah, maka pedang pun terjatuh dan Imam Husain hanya bisa mengelak ke kiri dan ke kanan, ke belakang dan ke depan, karena tangan Imam Husain sudah tidak berfungsi lagi. Pun demikian Imam Husain belum dibunuh oleh mereka. Akan tapi si terkutuk Syammar ibn Jausan tetap mengatakan cepat bunuh dan cepat bunuh. Rupanya tidak ada yang segera membunuh. Lalu Syammar ibn Jausan memaksa kepada orang pegang kepalanya dan pegang badannya. Akhirnya ada orang yang memegang kepala Sayyidina Husain dan ada orang yang memegang tubuh Imam Husain. Tiba-tiba Syammar ibn Jausan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan di saat itu dengan penuh kebanggaan menurunkan pedang ke leher Imam Husain, dan di saat itulah terpisah kepala Sayyidina Husain dari badannya. Ketahuilah kaum muslimin, bersama jatuhnya kepala Imam Husain ke bumi, saat itulah Imam Husain bertemu dengan kakek beliau Rasulullah SAW. Bersama jatuhnya kepala Imam Husain ke bumi, saat itu Imam Husain menyusul ayahandanya Imam Ali karramallahu wajhah. Bersama jatuhnya kepala Imam Husain ke bumi, saat itu Imam Husain menyusul ibundanya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Bersama jatuhnya kepala Imam Husain ke bumi, maka bertemulah Imam Husain dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Dan bersama jatuhnya Imam Husain, maka ketahuilah terperosok, terjerumus manusia perkutuk ke dalam neraka jahanam.
Imam Husain mati dalam keadaan mati syahid. Kita masih ada beberapa orang di perkemahan. Kita ingat Sayyidah Zainab ada di situ. Kita ingat ada satu keluarga Rasulullah, keluarga Imam Husain yang bernama Ali Zainal Abidin Al-Ashar, Ali Ashar, Imam Ali Zainal Abidin, yang saat Imam Husain berada di medan laga, ia ingin berusaha untuk keluar, akan tapi ditahan oleh bibinya. Waktu itu sakit kebetulan Imam Ali Zainal Abidin, dan sakitnya ternyata membawa rahmat. Karena sakit tidak ikut perang maka selamat. Dan dari Imam Ali Zainal Abidin itulah keturunan Al-Husainin, para habaib, para sadah, para keturunan Rasulullah yang kembali kepada Imam Husain. Imam Ali Zainal Abidin orang yang sangat hebat. Umurnya saat itu masih 17-18 tahun. Di saat sakit berusaha membela orang tua beliau yang bernama Imam Husain. Berusaha memaksa mengambil pedang dengan tombak, mengambil pedang dengan tongkat, sempoyongan ingin membela Sayyidina Husain. Akan tapi saat itu sudah dilarang oleh bibi beliau yang bernama Zainab, karena pesan Sayyidina Husain agar jangan sampai Ali Zainal Abidin ikut perang, takut nanti mati dan terputus nasabnya. Padahal lihat, Imam Ali Zainal Abidin di saat hendak berperang, berjalan pun tidak mampu. Itu masih memaksa untuk keluar. Berjalan dengan tongkatnya, kaki ditarik, pedang di tangan kanannya pun bergemetar. Gemetaran itu akan membela ayahandanya. Dan sungguh luar biasa kecintaan putra beliau, putra Imam Husain yang bernama Ali Zainal Abidin, sang pemberani. Sakitnya Imam Ali Zainal Abidin adalah rahmat bagi ahli bait Rasulullah. Kemudian di situ juga ada Sukainah, ada Fatimah. Fatimah ini adik saudari daripada Sukainah, putri Sayyidina Husain. Dan musuh-musuh Allah itu rupanya tidak diam. Mereka tidak cukup hanya membunuh Imam Husain, mereka juga ingin segera menghabisi keluarganya. Akan tetapi lihatlah, di saat mereka berhasil membunuh Imam Husain, mereka tidak puas. Karena pesan daripada Ibnu Ziyad, jika engkau sempat bisa membunuh Husain, lalu injaklah kepala Husain dan tubuhnya dengan kudamu. Injak dengan kudamu. Maka di saat itu setelah dipenggal lehernya, maka dikerahkan kuda untuk menginjak kepala Imam Husain dan menginjak tubuh Imam Husain radhiyallahu anhu. Itulah kebencian mereka kepada ahli bait Rasulullah. Yang berada di dalam perkemahan menanti-nanti kabar bagaimana Husain. Mereka menanti bagaimana syahid Husain, selamatkah atau tidak. Tapi apapun bentuknya, mereka berharap bahwasanya Imam Husain akan masih selamat. Sehingga mereka menanti-nanti, kok tidak ada kuda yang datang, tidak ada ringkian kuda yang datang, kok tidak ada kabar Imam Husain melewati perkemahan sudah lama. Tiba-tiba di saat mereka berpikir seperti itu, terdengarlah ringkian kuda, dan alangkah senangnya mereka yang berada di dalam perkemahan. Bergegas yang bernama Sukainah melompat dengan kegembiraan, kebanggaan, karena di saat ada ringkian kuda pasti ayahandanya datang, melompat lalu membuka perkemahan. Dan saat itu Sayyidah Sukainah menyambut ayahandanya dan berkata, "Ayah." Dan di saat menyebut kalimat ayah, ternyata Sayyidah Sukainah amat kaget dan gemeteran dirinya, karena di atas kuda sudah tidak ada pengendaranya. Ibu Sayyidah Sukainah terbawa untuk mendekat ke kuda. Dilihat, diperhatikan, di kuda tidak ada ayahandanya. Mulai terasa bahwasanya Sayyidina Husain tidak ada. Mulai menangis Sayyidah Sukainah, lalu menengah lagi ke medan laga, ditoleh ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tidak ditemukan Sayyidina Husain berdiri. Di mana ayah? Di mana ayah? Di mana ayah? Akhirnya setelah Sayyidah Sukainah tidak menemukan Sayyidina Husain berdiri, mencoba mengalihkan pandangannya ke bumi. Dan di saat pertama kali mata Sayyidah Sukainah ke bumi, ternyata yang dilihat adalah kepala Sayyidina Husain di bawah. Tidak bisa membawa diri Sayyidah Sukainah. Sayyidah Sukainah menjerit, "Wa ya Husaina, wa ya abata, wa ya Husaina, wa ya Husaina, wahai ayah, jangan tinggalkan aku." Saat itu pun Sayyidah Sukainah terjatuh pingsan. Terdengar suara jeritan Sayyidah Sukainah dari belakang perkemahan. Sayyidah Zainab bersama Sayyidat Fatimah keluar, bersama ahli bait yang lainnya mencoba untuk keluar dan menyambut Sayyidat Sukainah. Dan di saat tersadar ingin menjerit lagi, ditahan. "Sukainah, jangan lakukan, jangan menjerit, jangan pukul wajahmu, dan jangan robek bajumu. Sungguh aku mendapatkan pesan dari ayahandamu, kalau aku mati jangan ada yang memukul wajah dan merobek baju."
akhirnya Sayyidat Sukainah dibawa oleh Sayyidah Zainab ke perkemahan. Dan sungguh musuh-musuh Allah yang terkutuk itu tidak puas dengan kematian Sayyidina Husain, ingin menyerbu ke perkemahan. Sayyidah Zainab, saudari Sayyidina Husain, adalah wanita yang pemberani. Di saat melihat musuh-musuh Allah ini ingin memasuki perkemahan, berdiri di depan perkemahan, wahai kaum, jangan lakukan, jangan masuki perkemahan ini. Ternyata dilarang seperti itu, mereka masih mendekat. Wahai kaum, jika di antara kalian sudah tidak ada yang punya agama, tidak punya iman, apakah di antara kalian tidak ada yang masih punya tradisi nenek moyang yang masih menghargai rumah perempuan?